Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di vlog Ummu Hafiza. Nah, kali ini Ummu Hafiza akan budgeting bulan Juli. Nah, sudah kali ketiga di YouTube Ummu Hafiza membahas tentang budgeting bulanan. Diawali dari bulan Mei, kemudian bulan Juni, lalu bulan Juli. Nah, di video sudah Ummu tuliskan budgeting bulanan keluarga kami di bulan Juli 2022. Nah, nantinya Ummu berharap akan lebih berbeda daripada video sebelumnya karena Ummu mau membahas tentang budgeting supaya teman-teman maupun yang sudah berumah tangga ataupun yang belum supaya bisa terlatih budgeting. Nah, budgeting sendiri Ummu sudah terapkan selama 1 tahun sejak kami itu berumah tangga. Nah, Ummu menikah di Februari 2021. Otomatis udah lebih dari setahun kami mulai budgeting dan alhamdulillah ini itu bekerja di keluarga kami. Nah, teman-teman, yang pertama kali harus kita lakukan dalam budgeting adalah menyadari atau evaluasi pengeluaran sebelumnya. Buat teman-teman yang sebelumnya sudah pernah budgeting, berarti evaluasi bulan sebelumnya. Nah, di sini Ummu sekalian balik di video dilihat Ummu balik ke bulan Juni. Nah, bisa melihat bagaimana untuk anggaran di bulan Juli ataupun untuk evaluasi. Nah, buat yang belum budgeting bisa melakukan evaluasi dari sebelum-sebelumnya, seperti kita merenungi bulan-bulan sebelumnya itu udah habis berapa. Ummu menyarankan untuk dicatat. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan buku itu kita nggak terdistraksi dari yang lain-lain. Misalkan kalau kita catat di HP, kadang-kadang kita lupa mau mencatat itu tapi terbuka aplikasi lain. Nah, kalau kita menggunakan buku otomatis ada kesadaran sendiri gitu, nggak terdistraksi dengan aplikasi lain atau notifikasi lain. Nah, teman-teman yang penasaran, buku ini itu adalah buku Planner 2022. Nah, bisa langsung kepoin di Instagram futurebook.id. Nah, Instagramnya itu adminnya itu adalah Pak Suami sendiri karena Pak Suami adalah agen di RA Book Planner. Nah, jadi teman-teman bisa pesan di sana ataupun kalau nggak mau pesan di sana bisa cari di e-commerce seperti Shopee atau langsung ke RA Book Planner gitu ya. Nah, balik lagi ke awal yaitu evaluasi. Nah, tadi kan Ummu sudah bilang untuk merenungi ataupun kalau yang sudah dicatat bisa dilihat lagi evaluasi bulanan sebelumnya ataupun yang sudah dicatat baik itu di HP maupun di buku tadi dilihat lagi kembali. Lalu yang belum, nah banyak nih yang belum memulai bisa mengevaluasi lagi gimana sih pengeluaran sebulan. Nah, apakah ada dari pemasukan misalkan gaji atau pendapatan lainnya itu ada nggak sih yang tertabung atau berapa sih pengeluaran yang udah kita anggarkan. Nah, jadi kalau kita nggak merencanakannya dengan baik, nah itu uangnya itu kita nggak tahu habisnya kemana. Seringnya gitu ya teman-teman. Nah, itu juga fungsi budgeting atau membuat anggaran belanja. Nah, ini ada pengertian budgeting adalah proses membuat rencana untuk membelanjakan uang. Nah, disebut juga anggaran agar kita memiliki cukup uang untuk melakukan hal-hal yang perlu atau ingin dilakukan. Itu salah satu fungsi budgeting atau pengertian dari budgeting ya teman-teman. Nah, ini Ummu akan tampilkan lagi budgeting di bulan Juli. Nah, ini dia tipnya. Jadi, untuk keluarga kami, yang pertama itu pemasukan dicatat ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman juga catat pemasukan. Nah, kalau dari keluarga kami itu dari suami, yaitu 5 juta.
Nah, kemudian dari pemasukan ini yang pertama itu kami save me first atau tabungan, yaitu 450.000. Nah, ini persentasenya itu bisa terserah teman-teman. Nah, berapa persennya yang bisa mengukur itu adalah diri teman-teman sendiri, karena setiap orang anggarannya itu atau pendapatannya itu kan berbeda-beda, sehingga kebutuhannya itu juga berbeda-beda. Jadi yang bisa mengukur savingnya itu juga teman-teman, tapi jangan lupa pertama kali saat terima gajian itu yang pertama itu juga dianggarkan untuk ditabung. Nah, kedua setelah menganggarkan tabungan yaitu membuat pengeluaran tetap bulanan. Jadi itu ada di PIP supaya lebih jelas buat pengeluaran tetap bulanan. Yang pertama kami membayar cicilan rumah, jadi ada sekitar 1 juta. Dan yang kedua ada listrik dan PDAM sekitar 380.000. Kemudian ada BPJS untuk 3 orang 300.000. Lalu selanjutnya paket internet HP 250.000. Nah, pengeluaran tetap bulanan ini bersifatnya tetap. Artinya setiap bulan tuh kira-kira sekitar segitu. Nah, kalau dari keluarga kami ini membayarkannya itu via online, transfer atau dari e-commerce seperti Shopee Pay. Nah, kenapa kami memilih dari e-commerce? Karena ada potongan-potongan biasanya, sehingga ada cashback yang bisa digunakan untuk membayar kebutuhan yang lainnya. Nah, jadi ditotalkan untuk keluarga kami itu sekitar 1.930.000. Nah, lanjut ada pengeluaran tidak tetap, di mana setiap bulannya ini berbeda-beda tergantung dari situasi yang sedang dihadapi keluarga ataupun teman-teman. Nah, atau misalkan lagi fase apa gitu. Jadi kami pada bulan Juli ini lagi fase anak mau mulai MPASI atau makanan pendamping ASI ya. Jadi pastinya kami mengeluarkan lebih banyak untuk kebutuhan bayi. Nah, untuk belanja bulanan biasanya setiap bulan kami anggarkan 500.000. Nah, ini berbeda-beda ya, tergantung dari pendapatan per orang. Nah, kemudian belanja mingguan. Belanja mingguan untuk keluarga kami yang bulan lalu itu 400.000, karena mengingat bulan lalu itu banyak lebih budgetnya itu, maksudnya bablas gitu ya teman-teman. Jadi karena pada bulan lalu itu nggak banyak masak, jarang banget masak karena baru balik juga kemarin itu. Nah, jadi dan mau ngejar bebe anak, jadi nggak mau terlalu capek, sehingga banyak beli lauk, hanya masak nasi aja, sehingga dibudgetkan untuk bulan ini supaya nggak bablas lagi, dibudgetkan untuk belanja mingguannya sebanyak 600.000. Nah, untuk teman-teman sendiri bisa sesuaikan ya dengan keadaan bulan lalu gimana. Ingat teman-teman, jangan terlalu menekan anggaran, karena nanti kita sendiri yang capek bahkan nggak enjoy. Sewajarnya saja, tidak berlebihan, tidak juga boros ya teman-teman. Tidak boros, tidak juga terlalu hemat atau terlalu ditekan gitu ya. Nah, kemudian untuk perlengkapan bayi kami anggarkan 900.000. Lalu untuk BBM 100.000, makan di luar itu 100.000, vitamin dan buah 300.000, gas galon 100.000, sehingga totalnya 2.600.000. Kami totalkan dulu, kemudian ada sisa sekitar 20.000. Nah, itu digunakan untuk Ziswaf, sehingga totalnya 5 juta rupiah. Teman-teman, alhamdulillah banget akhirnya bisa budgeting dan sesuai, walaupun tadi ada dicoret-coret dikit tapi bisa sesuai. Nah, Umu berharap teman-teman juga bisa mengikuti yang belum budgeting dan yang mulai baru budgeting supaya konsisten. Nah, kami sendiri keluarga Umu masih belajar karena baru
setahun untuk budgeting ini, dan hasilnya itu bisa nabung dan bisa mengisi sinking fund atau tabungan dengan tujuan tertentu. Nah, gimana teman-teman? Semoga video ini bermanfaat, dan mohon maaf bila ada salah dalam penyampaian atau kurang berkenan. Semoga teman-teman bisa mengikuti dan jangan berpikir bahwa Umu sedang menggurui. Sama sekali tidak ya teman-teman, tapi Umu sendiri karena buat ini jadi semakin diri ini semakin termotivasi. Jadi untuk konsisten tiap bulan, karena ini adalah pemicunya, dan bukan untuk menggurui karena Umu sendiri juga masih baru belajar. Jadi teman-teman, semoga ini video yang membagikan ini bermanfaat dan bisa diambil yang baiknya ya teman-teman. Jika ada yang kurang baik bisa dibuang aja, atau mungkin kurang berkenan ya nggak apa-apa. Nah, di video ini Umu menuliskan sisa anggaran bulan lalu. Nah, alhamdulillah itu terkumpul sekitar 450.000. Oh iya teman-teman, nanti jika memang dari budgeting ini ada sisa di tiap bulannya, itu bisa dimasukkan ke dana sinking fund. Sinking fund sendiri tadi udah sebutkan, artinya kita menyisihkan dana untuk tujuan tertentu. Misalkan mau membeli sesuatu seperti logam mulia atau kado, atau sesuatu yang sifatnya itu tertentu gitu teman-teman. Jadi ada tujuannya gitu. Nah, balik lagi ke cerita anggaran bulan Juli. Setelah tadi dibuat anggarannya, kemudian dibuat pos-posnya di dalam dompet. Baiknya sih dalam dompet teman-teman dan dompetnya itu udah ada dipisahkan pos-posnya. Nah, di sini di video ini Umu tidak menampilkan karena kebetulan waktu Umu buat video ini dompetnya itu nggak kelihatan teman-teman. Jadi Umu kira ada yang awalnya ada yang iseng ngambil atau gimana, ternyata Umu yang salah letak. Nah, jadi nggak dimasukkan di video ini. Nah, ternyata setelah budgeting seperti ini, kita itu jadi semangat untuk berhemat. Nah, ini Umu uraikan manfaat yang dirasa. Yang pertama, Umu tadi semakin semangat berhemat. Jadi setiap mau ngeluarin sesuatu, berpikir ulang, ini aku belinya karena butuh atau cuman kepengen. Jadi untuk caranya itu supaya bisa menunda itu Umu tunggu beberapa hari. Kemudian tadi semangat untuk menabung. Jadi Umu selalu buat lagi yang mau dituju sinking fund apa gitu. Lalu selanjutnya lebih semangat lagi mengisi sinking fundnya. Nah, Umu ada beberapa sinking fund. Nah, Umu tampilkan. Nah, ini dia teman-teman, ada dana lebaran 2023, dana liburan, dan dana pendidikan. Nah, ini yang lumayan besar sinking fund-nya nilainya, dan ini belum diisi. Nah, alhamdulillah sinking fund bulan 1 sampai bulan 6 sudah terkumpul. Nah, sekarang untuk menyelesaikan sinking fund yang baru. Nah, sekian videonya teman-teman untuk sinking fund-nya, insya Allah di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.